Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Seberapa yang kita sudah hadir pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai minggu ini dan saat ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Ini adalah anugerah terbesar daripada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Saya undang kita bagi berdiri saudara. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar
seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati. Haleluya Yesus. Yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sekarang undang Ibu Gembala untuk berdoa. Sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Benar pujian ini Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain nama-Mu. Nama yang penuh kasih sayang, nama yang selalu mendengar setiap pujian, penyembahan, seruan daripada umat-umat-Mu. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu. Sebab hanya kesukaan yang dari Tuhan yang membuat kekuatan bagi hidup kami. Amin. Kami rindu Tuhan menikmati Engkau dalam ibadah raya kami pagi ini. Kiranya urapan-Mu turun ke setiap pelayan-pelayan-Mu. Mulai dari song leader, singer, pemain musik. Bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan menguasai mereka pribadi lepas pribadi. Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Urapan Allah terjadi sehingga ada perubahan demi perubahan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong pimpin mereka, bawa mereka ke tempat ini untuk bersama kami bersekutu memuliakan nama-Mu. Kami yakin tidak ada kuasa lain di tempat ini melainkan hanya kuasa Allah yang maha tinggi. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka, kami mulaikan di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Kembali kita boleh bersyukur ya. Saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk memuji nama Tuhan. Saudara siap memuji nama Tuhan? Meskipun sebagian masih di perjalanan, mungkin masih menghadiri Idul Adha, tapi kita ada di sini karena Tuhan. Haleluya. Oke. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang takut melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya.
firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Saudara, walaupun lagunya agak sedikit didangdutin, tapi lebih enak kita berdiri ya. Saya pilih iramanya agak dangdut biar agak santai ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, oh, oh. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti mata, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu
seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air mata. Sekali lagi, oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Haleluya, silakan duduk saudara. Kelihatan sebenarnya banyak yang mau bergoyang tuh karena lagu dangdut ya. Cuman ragu-ragu, ini di gereja kali ya. Gak apa-apa kok, kalau suka cita Tuhan boleh om ya. Ya, kita memuji kok, misalkan nama Tuhan. Saudara ada yang memberikan kesaksian sepanjang minggu berjalan. Oh ada. Oke, dengan kasih Tuhan saya berikan mic ini. Puji Tuhan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau mau disaksikan, saya pasti nangis dari kemarin. Saya mau bersaksi tapi waktunya sekarang yang tepat gitu ya. Jadi banyak sekali pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Gak ada hal kecil buat saya, semuanya tuh besar. Dan kalau yang boleh saya alami dari bulan April ya, bulan Maret itu di bibir saya Bapak Ibu ada benjolan kecil di bagian bawah sini. Saya pikir itu kayak sariawan ya, kalau Bapak Ibu pernah alami sariawan yang kecil melenting gitu yang kayak ada airnya gitu di bibir. Nah itu saya alami, itu biasa saya alami itu dan saya pikir itu sariawan biasa aja, makanya saya cuma minum vitamin, saya kumur-kumur betadin kumur gitu ya. Terus kok gak sembuh-sembuh, berjalannya waktu kok gak sembuh, malah semakin besar kecil sampai akhirnya pecah. Itu saya sebenarnya pengen kasih gambarnya cuman takut kayak menjijikan gitu karena benjolannya tuh segede kacang tanah ya, di bibir sini cukup mengganggu. Benjolannya tuh bukan merah aja Bapak Ibu tapi sampai menghitam. Dan itu kencang sekali gitu. Kalau saya ngomong aja sakit, minum sakit sampai akhirnya Ko David bilang ya udah konsultasi ke dokter. Akhirnya dari dokter online sampai ke 4 dokter yang lainnya, jadi ada 5 dokter total. Saya konsultasi, katanya harus melakukan tindakan operasi gitu. Waduh, saya ini kan banyak banget yang udah dioperasi ya dari tubuh saya. Saya cuma bilang Tuhan, saya nggak mau masuk rumah sakit lagi cuman karena operasi Tuhan. Saya nggak mau Tuhan gitu. Akhirnya ya udah dengan pasrahnya saya sama suami saya bolak-balik rumah sakit untuk ngurus BPJS gitu ya. Ya udah tuh. Singkat cerita, saya udah berserah, saya udah pasrah. Ya udah terserah Tuhan, kalau emang harus operasi saya ikut prosedurnya. Tapi saya percaya saya nggak harus operasi gitu ya. Terus berjalannya waktu, Bapak Ibu tahu yang terjadi, bibir saya sembuh total. Nggak ada sedikit pun bekasnya itu nggak ada Bapak Ibu. Saya di situ kayak siapa saya gitu. Tuhan masih berkemurahan sama hidup saya. Masih banyak saya kurangnya tapi kok Tuhan masih memberikan gitu kesembuhan buat saya yang saya pikir nggak mungkin. Dokter pun berkata nggak mungkin sembuh Ibu. Sampai suami saya tanya, ini harus dioperasi dok? Iya harus dioperasi, kalau enggak akan semakin besar Pak, itu akan menjadi kista kalau semakin membesar gitu.
Situ Mami juga Ibu Gembala ngomong, berdoa yuk, katanya cuman kuasa doa yang mampu mengubahkan, imanmu dibesarkan. Ya udah, itu saya besarkan iman saya minta setiap hari sama Tuhan. Saya berdoa pagi, siang, malam sama suami saya berdoa, Tuhan lakukanlah operasi dari saya Tuhan. Dan ternyata Tuhan jawab doa kami ya. Tuhan baik banget dalam kehidupan saya, baru kali ini ya Tuhan benar-benar menyatakan, ini loh saya kasih kesembuhan. Tuhan mau lihat tindakan anak-anaknya, kata dokter operasi ya Tuhan mau lihat tindakan saya, ya udah jalani gitu. Tapi iman kamu harus besar. Dan saya alami itu, saya bilang, saya sempat sharing ke teman-teman saya, terus kata mereka, wah iman kamu besar Ke, katanya gitu. Saya dipanggilnya Kezia, jadi panggilnya Ke gitu. Terus puji Tuhan, saya cuman ngomong ke Tuhan, saya mau kesembuhan saya ini Tuhan, benjolan ini Tuhan izinkan terjadi buat kesaksian, buat memuliakan nama Tuhan. Saya mau melalui ini nama Tuhan tuh dibesarkan gitu. Bukan dokter seprofesor apapun dia, kalau kata dia operasi, tapi Tuhan di atas segala dokter, amin. Tuhan kuasanya besar, yang mati aja bisa dibangkitkan, gimana cuman benjolan kecil secuil gitu aja, kata Tuhan mah gampang, kata Tuhan gitu ya. Jadi itu aja kesaksian saya boleh alami, apapun masalah Bapak Ibu, kita semua hari-hari ini semua terjadi seizin Tuhan. Tuhan hanya ingin melihat iman kita sampai mana, level kita percaya sama Tuhan sampai mana, seperti itu. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik ya. Amin. Nggak ada suaranya. Tuhan itu baik ya. Oh ada rupanya. Ada yang ngakuin. Saya kira nggak ada yang ngakuin. Tuhan itu baik saudara. Saya juga pernah saksikan. Sebenarnya Tuhan kalau mau sembuhkan Ayu itu gampang aja. Saya juga gitu. Tuhan kalau memberkati kita tuh gampang aja sebenarnya. Orang dia punya kuasa kok. Hari ini juga kalau yang sakit disembuhkan ya dia bisa. Tapi seringkali Tuhan memang mengizinkan terjadi supaya nama dia bisa dimuliakan oleh kita. Dan kalau saya menghadapi hal seperti ini, itu malah memberikan kekuatan bagi saya bahwa saya itu nggak bisa jalan sendiri. Jadi saya perlu Tuhan. Tadi tanpa dia emang kita tidak bisa apa-apa. Ya, kemarin saya diminta kaum muda untuk sharing firman. Kebetulan saya ngomong bagaimana kita memberi gitu. Jadi kita tidak boleh ambil yang punya Tuhan. Punya Tuhan adalah haknya Tuhan dan kita harus kembalikan sama dia. Jadi seberapapun besar yang kita terima, kita harus tahu bahwa itu ada milik Tuhan. Jangan sampai nanti dia punya diambil sendiri. Nyawa kita gitu loh. Kalau sampai diambil nyawa kita nggak bisa dapat lagi. Ya, bahkan apa yang kita berikan buat Tuhan itu biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan perumpamaan saya adalah seperti sebuah pohon yang besar itu, kalau dia ditanam makin dalam, dia makin bisa tinggi, makin besar kekuatan di bawah, berarti pondasinya makin kuat dan dia makin bisa berdiri tinggi. Tapi nggak selesai di situ aja, karena semakin tinggi pohon itu, semakin besar deras angin yang menopang, angin yang meniup itu semakin deras, sehingga potensi untuk jatuh pun juga makin tinggi. Jangan pernah berpikir kalau kita sudah naik tinggi, kita sudah sukses, tidak ada ancaman. Karena saya mengalami saudara, kemarin saya saksikan sama kaum muda. Saya beruntung saudara, dari pertama saya kerja sampai saat ini, saya tidak pernah gaji saya turun. Naik terus. Bahkan makin cepat, makin tinggi gitu. Sampai sekarang pun juga berkat Tuhan tuh makin besar saya rasakan. Tapi bukan berarti nggak ada cobaan, nggak ada ujian, karena makin saya tinggi, anginnya makin deras saudara. Kalau Anda di atas pohon atau di atas naik ke atas gedung yang tinggi
dengan di bawah gedung, anginnya beda. Angin di atas itu lebih kencang. Kalau layar itu, kalau kita lihat perahu layar itu di atas itu, semakin tinggi layar itu ya semakin kita kelihatan itu begini tuh. Nah di bawah itu ya nggak terlalu besar goyangannya, tapi makin di atas gitu. Jadi makin kita dipersiapkan Tuhan untuk naik lebih tinggi, kita makin harus siap bahwa akan banyak angin yang akan mengganggu kita. Dan kalau akarnya nggak kuat, akarnya nggak dalam, tidak dilandasi dengan pondasi yang kuat, kita akan tumbang. Itu yang saya rasakan saat ini. Jadi puji nama Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan, itu menguatkan ya, menguatkan iman kita ya, bahwa memang hanya Dia yang patut diandalkan. Haleluya. Masih ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita pujian lagi ya. Nah pujiannya lebih cepat-cepat lagi kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia membantu selamanya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untukmu. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, ya. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Sekali lagi, sungguh nyata kasihmu, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah
hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Ya. Berat ya kita ngomong segenap hati buat Tuhan ya. Benar nggak ya? Kalau udah di luar gereja nggak tahu ya. Nanti Bapak Gembala doakan kita semua biar hati kita tetap tertanam kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan beri kasih tanpa bekerja. Perhatikan orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan perhatikanlah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya
kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Haleluya Yesus. Haleluya. Nah, saya undang Ibu Leli untuk berdoa ke depan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan tidak ada habis-habisnya Tuhan. Keluar dari lubuk hati kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan kami Tuhan saat ini. Pagi hari ini Tuhan, tidak ada yang tersembunyi Tuhan di pemandangan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu baik Tuhan. Menjaga kami, melindungi kami, memagari kami, membentengi kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami Tuhan bersama Engkau Tuhan. Agar kami tetap teguh setia dalam pengiringan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan hati ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, layakan kami Tuhan, bahkan ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan kami dengar itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami Tuhan, bahkan menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami dengan puji-pujian, Tuhan pakai lagi kehidupannya dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun dia berada, biar menjadi berkat Tuhan bagi orang di sekitarnya Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus
ada selalu dalam hatinya, dalam pikirannya Tuhan, bahkan apa yang diucapkannya Tuhan, semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan Bapak David. Puji Tuhan. Haleluya. Penuh ucapan syukur kepada Tuhan kalau kembali saya boleh Tuhan izinkan untuk melayani pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala boleh memberikan saya kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, bisa masuk ke slide saya. Pada hari ini langsung saja saya berikan tema Tuhan yang dekat. Judulnya adalah Tuhan yang dekat. Saya membuka khotbah saya dengan suatu cerita. Jadi pada waktu saya berkuliah dulu, saya ngobrol sama teman saya gitu tentang ngobrol tentang kekristenan dan sebagainya. Dan di situ ada satu hal yang saya tangkap bahwa teman saya ini dia tidak percaya kalau Tuhan itu bisa berbicara dengan kita umat-umat Tuhan. Dia tidak percaya kalau Tuhan yang kudus itu bisa berhubungan langsung dengan manusia yang penuh dosa. Dan memang ternyata setelah saya belajar di sekolah Alkitab, itu memang ada paham seperti itu bahwa manusia yang kudus itu Tuhan yang kudus itu tidak bisa bersentuhan langsung dengan manusia, karena menurutnya itu adalah suatu hal yang aneh kalau itu bisa terjadi, karena itu akan menyangkal keilahiannya, begitu pahamnya. Tetapi setelah saya pelajari lagi, saya dengarkan firman Tuhan dari guru-guru, saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu tidak jauh seperti itu, tetapi Tuhan itu dekat. Langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat yang ke-20b dikatakan demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dari dan ketahuilah. Mungkin kita mulai berpikir gitu ya, sejauh apa sih Tuhan itu sebenarnya. Dari perkataan teman saya menganggap dia berarti berpikir Tuhan itu sangat jauh sehingga tidak bisa didekati oleh manusia. Lalu sejauh apa sih Tuhan itu? Lalu muncullah ayat ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita dapat satu petunjuk bahwa Tuhan itu dekat karena Tuhan menyertai kita. Dapat satu petunjuk bahwa Tuhan itu dekat karena Tuhan menyertai kita. Tapi kita mau bahas ayat ini lebih dalam lagi. Dari kata dan ketahuilah. Dari kata dan ketahuilah. Ini ayat ini merupakan ayat yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memberikan tugas akhir bagi murid-murid gitu sebelum dia terangkat ke surga. Terakhirnya dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, artinya kita harus tahu, kita harus sadar betul-betul bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau secara kasarnya saya bisa katakan demikian, bahwa kita harus tahu, kita harus sadar Tuhan itu menyertai kita. Tetapi ketika saya buka lagi pada terjemahan aslinya, bahwa ternyata artinya lebih dalam lagi. Kalau bahasa Inggrisnya bilang behold gitu ya. Lihatlah. Lihatlah, aku menyertai kamu. Arti kata lihatlah berarti ada yang ditunjukkan. Ada yang harus kita alami. Ada yang harus kita lihat bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa penyertaan Tuhan itu harus kita alami. Tidak hanya menjadi suatu pengetahuan saja. Penyertaan Tuhan itu harus kita lihat, harus kita rasakan bahwa benar, saya rasakan Tuhan menyertai saya bukan karena saya tahu. Tuhan itu menyertai saya bukan karena saya tahu firman ini. Tetapi karena saya rasakan bahwa oh benar Tuhan menyertai saya. Tuhan melindungi saya. Bahwa benar saya melihat, saya menyaksikan bahwa Tuhan ada dekat dengan saya. Tuhan itu dekat. Tuhan menyertai kita. Lalu kata berikutnya, menyertai. Aku menyertai kamu. Kata menyertai di sini menggunakan kata meta ya, mungkin ini juga yang mungkin ingin diangkat oleh Facebook sekarang yang sudah menjadi Meta. Kalau Facebook sekarang udah ganti nama, mungkin maksudnya biar Facebook ini terus menyertai umat manusia gitu. Dan kata menyertai ini memiliki makna bahwa menyertai itu seperti teman yang berjalan bersama-sama. Seperti suatu sahabat yang berjalan bersama-sama. Itu kata menyertai. Dan kata menyertai ini juga memiliki arti suatu tempat ya. Suatu tempat. Yaitu di depan, di belakang, di atas, dan di samping. Bersama-sama. Itu juga menyatakan suatu tempat. Kata menyertai. Kita ingat bahwa ketika murid-murid dipenuhkan Roh Kudus di loteng Yerusalem, murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, di atas murid-murid dilihat ada lidah-lidah api. Itu penyertaan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita di segala sisi kita. Di depan bahwa Tuhan menuntun kehidupan kita, membuka jalan bagi kita. Memberitahu apa yang harus kita lakukan. Di belakang Tuhan mendorong kita untuk terus maju. Tuhan akan memberikan semangat bagi kita. Tuturi handayani ya. Kalau orang Indonesia lebih mengenal kata tuturi handayani. Mendorong dari belakang. Lalu dari samping Tuhan itu menuntun kita. Mengerjakan apa yang kita kerjakan. Membantu kita melalui setiap masalah-masalah kita. Dari samping. Dan kita melihat bahwa kalau seperti itu dekatnya Tuhan bagi kita, maka luar biasa. Betapa dekatnya sampai tidak ada batas antara Tuhan dengan kita. Kita tidak lagi melihat ada batas antara Tuhan dengan kita karena saking dekatnya. Janji Tuhan ini luar biasa. Dan tapi ada sesuatu yang bisa menghalangi kita atau membuat kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Kadang suatu hal ini membuat kita bahkan lupa bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Saya membaginya menjadi dua, the next slide. Boleh? Oke, yang pertama adalah dosa. Ya, kita tahu ayat ini dalam Yesaya 59 ayat 2, saya bacakan saja.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan dekat karena dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa gelap dan terang itu tidak dapat bersatu. Gelap dan terang itu tidak dapat bersatu. Kalau kita terbiasa hidup di dalam gelap, sudah nyaman di dalam kegelapan, maka kita tidak akan nyaman kalau dibawa kepada terang. Demikian juga sebaliknya. Dan itu mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kok kalau kita ibadah tuh rasanya pengen cepat-cepat pulang gitu. Atau kalau kita disuruh doa tuh kayaknya rasanya pengen cepat-cepat selesai. Dan itu yang membuat kita tidak nyaman ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kita sudah nyaman berada di dalam kegelapan. Itu yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Ada orang-orang yang sudah terjerumus sangat dalam di dalam dosa, sehingga menurut dia Tuhan itu sangat jauh. Dia tidak berani lagi mendekati Tuhan karena dia pikir bahwa Tuhan itu sangat jauh, saya tidak mungkin lagi berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu dekat. Dari ayat yang tadi barusan kita baca bahwa Tuhan itu dekat. Tetapi kita tidak bisa merasakan kedekatan Tuhan itu karena dosa itu menghalangi kita untuk kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Kita tidak nyaman ada dekat dengan Tuhan. Jadi kita seperti menjaga jarak dengan Tuhan. Dan dosa ini sangat berbahaya. Kita tahu kisahnya dalam Alkitab bahwa murid-murid Yesus salah satunya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu hidup bersama dengan Yesus 3,5 tahun, tetapi akhirnya ia menjual Yesus. Menjual Yesus begitu. Saya yakin Yudas Iskariot mungkin selama 3,5 tahun dia tidak sejalan dengan Tuhan. Bahkan ada peristiwa di mana ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Dia katakan ini pemborosan. Harusnya uang itu dikasih ke orang-orang miskin untuk kehidupan mereka. Tetapi Yesus tahu bahwa dalam hatinya ia adalah orang yang serakah, yang mengingini uang tersebut. Sehingga saya yakin mungkin itu bukan satu-satunya cerita di mana Yudas Iskariot itu tidak setuju dengan apa yang Yesus lakukan atau Yesus kerjakan. Mungkin hatinya meronta-ronta sampai akhirnya dia mengambil keputusan menjual Yesus. Demikian juga kalau kita hidup di dalam terang. Sebaliknya, kalau kita hidup di dalam terang, kita senang, kita suka hidup di dalam terang, maka kita akan gak betah juga kalau kita dibawa kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat gelap, hal-hal yang dilakukan orang dalam gelap. Demikian juga sama halnya dengan kita. Saya yakin di sini kita orang-orang yang suka hidup di dalam terang, amin. Kita suka bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Malah kalau ibadah mungkin bisa 4 jam mungkin pada mau ya. Karena saking menikmati hadirat Tuhan gitu. Itu yang pertama adalah dosa. Itu yang menghalangi kita untuk kita bisa menikmati. Lalu yang kedua adalah kekhawatiran kita. Kita memikirkan hal-hal yang duniawi sehingga kita menjadi khawatir akan hal-hal tersebut. Saya kasih contoh di situ ada Hagar. Cerita Hagar ketika Hagar itu diusir oleh Abraham.
Hagar diusir oleh Abraham karena Abraham telah mendapatkan Ishak daripada Tuhan, dan Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar karena anak yang dijanjikan Tuhan itu adalah Ishak. Dan Abraham bergumul, tetapi malaikat Tuhan katakan ikuti kata-kata Sarah. Dan akhirnya si Abraham ini mengusir Hagar dengan berat hati, karena saya yakin juga Abraham mengasihi Hagar dan Ismail. Begitu. Lalu diusirlah Hagar dan Ismail. Di situ dikatakan dikasih bekal sekirbat air untuk minum, tetapi di tengah perjalanan itu airnya habis. Airnya habis dan Hagar membuang, dikatakan di firman Tuhan dia membuang Ismail di semak-semak. Lalu dia berdiri sepelempar batu jauhnya dan ia menangis dengan nyaring, tanda menyerah begitu. Dia khawatir bagaimana saya bisa menghidupi anak ini. Airnya habis dan saya jauh dari mana-mana. Kita melihat peristiwa ini bahwa kalau kita lihat ujungnya, bahwa Hagar itu dibukakan matanya oleh Tuhan untuk melihat ada sumur di sana untuk ia minum. Ini merupakan gambaran bahwa Tuhan itu sebenarnya dekat. Tuhan itu dekat. Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ada sumur di situ. Tetapi kita tidak bisa melihat Tuhan kalau kita khawatir, kalau kita takut akan hal-hal yang mengancam kita, akan hal-hal ke depan kita khawatir. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita bingung apa yang harus kita lakukan karena keadaannya sangat mendesak. Tapi kalau kita tenang, kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa rasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita percaya pada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Pegang firman Tuhan ini. Lalu contoh yang kedua adalah murid-murid di perjalanan ke Emmaus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ini menjadi perbincangan murid-murid, dan saat itu murid-murid ingin pulang kampung ke Emmaus. Dan dia berjalan di sana ngobrol satu dengan yang lain dengan hati yang pedih, dengan hati kecewa, dan juga dengan penuh kekhawatiran. Karena apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa murid-murid ini berharap bahwa Tuhan Yesus itu yang menjadi pembebas bagi Israel. Kan tetapi Yesus mati di atas kayu salib. Lalu dia mulai khawatir, lalu siapa yang mau jadi pembebas bagi Israel? Saat itu Israel sedang di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita melihat bahwa karena ketakutan itu, kekhawatiran itu, mereka pulang ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus di sana. Dan di perjalanan Yesus bertanya hal kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan? Diceritakanlah, tidak tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu telah mati dan disalibkan. Di sana Yesus melihat bahwa mereka sangat khawatir, mereka kehilangan sosok pemimpin, sedih sekali. Lalu Tuhan Yesus katakan, tidakkah kamu ingat apa yang dikatakan para nabi bahwa Yesus itu harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Situ matanya masih tertutup, saudara, sampai mereka memaksa Yesus untuk makan di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, mereka memecah roti, dan ketika memecah roti, Tuhan Yesus berdoa. Dan saat itu matanya terbuka bahwa Yesus ini adalah Yesus yang berdoa. Dia mengingat bagaimana Yesus berdoa. Terbukalah matanya, ketika ia terbuka matanya, Yesus tidak ada di situ. Kita melihat bahwa kesedihan, kekhawatiran kita akan hal-hal dunia itu bisa membuat kita tidak sadar bahwa Yesus itu ada dekat kita.
pengharapan itu ada dekat dengan kita. Sumber jawaban itu ada dekat dengan kita. Tapi kekhawatiran membuat kita lupa akan hal itu. Karena itu kita harus pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Selama-lamanya ini artinya dari hari ke hari penuh, dari bangun tidur sampai kita tutup mata, itu Tuhan menyertai. Artinya penuh, tidak ada sela, tidak ada kekosongan, penuh. Wah, luar biasa banget Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya sampai ke akhir zaman. Dan kita harus menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus merasakan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia menyertai kita seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia memberikan visi ke depan. Di belakang dia memberikan semangat. Di samping dia menuntun kita, mengajari kita dengan Roh Kudus yang ada di atas kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya menyertai saja, dia tidak hanya mendengar setiap keluhan kita saja karena dia dekat, tetapi dia juga peduli terhadap kehidupan kita. Dia peduli terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai. Dia peduli terhadap apa yang kita butuhkan. Pada suatu saat, mungkin beberapa ada yang sudah dengar ceritanya, bahwa waktu saya masih aktif basket ya, itu saya mau latihan basket gitu. Tapi nggak ada ongkos Bapak Ibu Saudara, nggak ada ongkos, dan Papi Mami lagi nggak ada di rumah saat itu. Jadi di rumah ini saya doang sendiri, nggak ada ongkos. Yang saya punya hanyalah uang sekolah minggu gitu, karena waktu itu saya bendahara gitu, sekolah minggu. Lalu saya ke gereja, waktu itu bentuknya belum kayak gini ya, masih lantai gitu dan sebagainya. Saya ke gereja, duduk di pojok dan berdoa dengan sederhana saja. Bilang, Tuhan, saya mau latihan basket, sebentar lagi udah mau berangkat. Saya nggak ada uang saya ada cuman ini uang sekolah minggu, tapi bilang saya nggak mau pakai uang sekolah minggu ini. Sederhana sekali. Lalu saya selesai berdoa, saya berangkat dengan iman, saudara. Dengan iman, tapi saya bawa tuh uang sekolah minggunya. Saya bawa gitu. Masih ragu-ragu berarti ya. Tapi saya bawa buat jaga-jaga. Ternyata di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara, saya bertemu dengan salah satu jemaat dan nggak biasanya kasih, tiba-tiba kasih. Ini fit buat ongkos katanya. Wih, kok tahu-tahu aja saya nggak punya ongkos. Lalu saya buka, wah pas untuk ongkos buat beli minum, ongkos pulang, udah pas sekali saudara. Dan itu saya alami dan saya merasakan bahwa Tuhan itu peduli sama hal-hal kecil kayak gini. Tuhan itu peduli sama kehidupan kita, bahkan untuk hal-hal yang menurut kita sepele. Pada suatu hari juga saya di sekolah Alkitab, saya sakit waktu kelas 1, pernah mengalami sakit juga gitu. Dan di sana karena udah sakit panas, demam gitu ya. Jadi setelah sesi gitu saya udah istirahat, tiba-tiba ada yang kasih nasi kotak gitu. Nasi kotak, dan saya sebenarnya nggak kenal sama orang ini siapa gitu. Tapi katanya orang ini dia papanya mengenal papi gitu. Jadi mereka tahu papi dan baik. Lalu dia kasih nasi itu sama saya waktu saya lagi sakit. Dan itu saya rasakan bahwa wah Tuhan, ini adalah hal yang sepele, apa yang saya inginkan gitu. Saya mau makan ini itu Tuhan kasih.
karena Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Jadi saya yakin ini juga bukan menjadi kesaksian saya saja, tetapi Bapak Ibu Saudara pun saya harap bisa mengalami betapa Tuhan itu peduli terhadap kita. Bahkan hal-hal yang kecil yang mungkin tadi disaksikan oleh istri saya, mungkin benjolannya besar sih, kalau di mulut ya besar karena mulut kita kan kecil ya. Mulut kita kecil, jadi besar juga benjolan itu lumayan. Itu kalau singkat cerita tadi istri saya katakan 5 dokter. Kalau panjang ceritanya nih saudara, gimana bisa sampai 5 dokter bilang gitu kan. Pertama online dulu katanya, oh itu harus diangkat. Lalu kita ke rumah sakit, ke BMC untuk kita pengen tahu nih beneran harus dioperasi apa enggak, karena kita masih ragu kan. Siapa tahu bisa aja dikasih obat gitu atau salep. Ternyata ngomongnya sama. Oh itu harus diangkat karena itu penyumbatan dan lain-lain. Iya saya udah tahu penyumbatan. Kemarin juga dokter bilang begitu gitu. Dalam hati gitu. Cuman saya dengar oh iya, oh penyumbatan ya dok. Memang ini harus dioperasi gitu. Saya kan, iya harus dioperasi. Kalau enggak dia makin membesar. Makin membesar, malah jadi kista. Oh gitu. Terus ya udah kan, akhirnya ngurus BPJS dulu. Nah itu ceritanya panjang sebenarnya saudara. Karena tadi mempersingkat waktu jadinya cepat. Ngurus BPJS di Depok. Dan saya rasakan bahwa dalam setiap perjalanan itu Tuhan tuh menyertai kami. Jadi dalam perjalanan ke rumah sakit ini, ke Depok, kita harus balik lagi ke Bogor. Di Depok waktu itu lagi penuh, harus ada janjian dulu, pulang lagi ke Bogor, ke Depok lagi, ketemu dokter dan dia mengatakan hal yang sama. Halnya sama, semuanya sama bilangnya, ini penyumbatan gini-gini. Padahal dalam hati ya ini mah sama ngomongnya. Udah gitu dirujuk lagi ke rumah sakit. Karena harus tindakan bedah. Nah itu dari BPJS itu dari rumah dokter yang di sana tidak bisa, harus dirujuk lagi. Dan terus semuanya mengatakan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa iman kita itu sangat diuji. Kalau 1-2 dokter bilang bedah, oke lah kita masih berdoa Tuhan sembuhkan. Kami yakin Tuhan bisa sembuhkan, amin gitu. Begitu ada 3, telepon saudara dari Kaminar juga katakan oh iya itu harus diangkat gini-gini. Udah mulai 3, 4, 5 saudara, biar kehendak Tuhan saja yang jadi gitu. Akhirnya ada seperti itu. Karena kita semuanya udah kita upayakan, kita udah tanya. Ya udah akhirnya kita mengikuti prosedur aja. Kalau memang harus operasi ya operasi. Tetapi dokternya katakan ini nggak bisa dioperasi sekarang. Dia harus nunggu membengkak baru bisa dioperasi. Ya udah kita ikutin, kita tunggu aja. Bukan membengkak malah mengecil saudara. Malah sekarang udah hilang sama sekali. Puji Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingin saksikan bahwa kita harus mengalami kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengalami penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar tahu. Tidak hanya kita tahu firman Tuhan, tapi kita mengalami. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, Dia memberikan iman bagi kita untuk kita terus berharap bagi Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan ini harus kita terus jaga, harus kita terus nikmati dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kalau orang luar bisa 5 kali ibadah dalam 1 hari, kita mungkin lebih lagi karena sepanjang hari kita berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu dekat. Kita lebih lagi. Dan saya percaya Tuhan itu memperhitungkan setiap usaha kita, setiap iman kita. Kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan yang perlu saya tekankan di sini bahwa Tuhan itu sangat antusias untuk punya hubungan yang baik dengan kita.
Dari mana kita tahu Tuhan punya antusias yang tinggi? Saudara mungkin sudah pernah nonton film Passion of the Christ ya. Passion atau antusiasnya Kristus itu untuk menyelamatkan kita seperti apa gitu. Gitu kita nonton filmnya, kita melihat bahwa Tuhan itu berusaha mati-matian sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Kalau dia mati tidak di atas kayu salib, saudara gagal. Dia harus mati di atas kayu salib. Karena itu dia berusaha untuk hidup terus sampai atas kayu salib. Dia harus menanggung semuanya. Di akhir film kita melihat bahwa tirai itu terbelah. Itu adalah dalam firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan ini supaya tirai itu terbelah. Saudara, tirai yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus, di mana yang masuk ruang maha kudus itu hanya imam besar, dan itu berbicara tentang Yesus. Yesus telah merobek tirai itu. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia merobek tirai itu sehingga tidak ada lagi hambatan bagi kita umat-umat Tuhan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, atau kata-kata Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mautkah, ketelanjangankah, kelaparankah, tidak ada yang bisa menghalangi kita dari kasih Kristus. Sekalipun kita berdosa, Tuhan itu tetap dekat. Tuhan itu tidak bisa dihalangi karena setiap penghalangnya sudah dihancurkan, sudah dirobek dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu antusiasnya Tuhan. Dan setiap hubungan, saudara, selalu membutuhkan timbal balik, bukan? Dalam hubungan suami istri, begitu juga. Saya mengasihi istri, istri mengasihi suami, sehingga kita bisa menikmati hubungan itu. Kalau salah satu tidak mengasihi, tentunya salah satu juga tidak bisa menikmati hubungan itu. Dan hubungan kita bisa dinikmati kalau kita juga bisa membalas cintanya Tuhan kepada kita dengan kita mengasihi Tuhan. Dengan kita juga punya antusias yang sama kepada Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan. Dengan begitu kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Dengan begitu kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu saya ajak kita juga memiliki antusias yang tinggi untuk kita memiliki hubungan yang dekat. Karena Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh. Orang katakan Tuhan itu cuma sejauh doa. Maksudnya dengan doa kita bisa menjangkau Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan pada hari ini bahwa sebenarnya Tuhan yang punya inisiatif untuk menjangkau kita. Firman Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu. Tuhan tidak tunggu kita untuk bilang Tuhan aku mau mengikut Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan yang katakan dulu aku menyertai kamu. Kalau kamu mau mengikut aku, puji Tuhan, berarti cintanya Tuhan terbalas. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk kita bisa mengalami Tuhan, melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya kita tahu, tapi setiap pengalaman kita dengan Tuhan itu bisa kita saksikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, bagaimana kita bersaksi? Bagaimana kita bisa memberitahu orang lain, kita mengajak orang lain untuk ikut Tuhan kalau kita tidak mengalami, kalau kita hanya tahu. Nah itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Kita naikkan pujian yang mungkin sudah lama tidak dinyanyikan, yaitu Allah peduli. Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap persoalan kita, bahkan yang kelihatannya sepele, tapi Tuhan itu peduli. Dia peduli dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. Dia peduli dengan rumah tangga kita, keluarga.
Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah